ngelukisin wujud genderuwonya. Catnya nggak mau kering. Itu udah aku tebelin sekitar 8 kali, itu hilang terus. Ya bule gitu, orang luar negeri tapi tanpa kepala. Kan waktu itu kelihatan sekali itu. Dek misal kayak agak blank, kebingungan sendiri tuh. Pas aku ngeliat di pohonnya itu, emang darahnya itu banyak banget. Waktu yang dilukis seperti ada organ-organ tubuh yang bergantungan, terus darah-darah yang berceceran. Tapi kalau wujud aslinya itu, dia itu sebenarnya bawa kepalanya. Melukis makro astral ini tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Oke, sahabat Joy, kali ini obrolan santai seputar misteri. Bagaimana Dek Misal kabarnya? Puji Tuhan sehat. Amin, amin, amin. Oh ya, pembahasan kita pada malam hari ini apa nih Dek Misal? Kita bakalan bahas lukisan astral. Yang sempat dilukis di Benteng Film 2 kemarin ya? Iya. Oke, untuk lukisan yang pertama kali Misal buat, itu apa sih? Lukisan yang pertama kali aku lukis itu sebenarnya dadakan. Iya. Pas itu jam 7 diminta buat ngelukis dan harus jadi malam itu juga. Nah jam 9 itu aku udah mulai ngelukis walaupun banyak gangguan. Tapi akhirnya selesai sekitar jam 11-an. Itu lukisnya di mana deh? Di rumah sih. Pas itu yang konten genderuwo itu aku diminta buat ngelukisin wujud genderuwonya. Nah pas itu aku nyoba nyari intuisi buat ngelihat wujud dari Omuwonya ini. Pas aku mulai ngelukis backgroundnya, itu aku mikirnya mau warna biru gelap. Cuman pas udah aku keringin, itu nggak tahu kenapa jadi hitam. Jadi warnanya jadi lebih gelap dan bahkan hitam yang pekat gitu. Padahal aku awalnya ngelukisnya tuh biru tua, biru dongker gitu. Nah terus akhirnya ya udahlah nggak apa-apa, hasilnya hitam pekat nggak apa-apa. Terus akhirnya aku lanjut ngelukis. Kalau untuk kesulitan sih sebenarnya enggak, karena emang dari dulu aku suka ngelukis, jadinya udah biasa. Tapi kan kalau lukisan astral ini kan baru pertama kali. Mungkin kan ada kesulitan waktu melukis atau kendala-kendala benturan energi yang masuk. Pernah mengalami seperti itu enggak sih? Pastinya pernah, karena jadi namanya aja udah lukisan astral. Dan pastinya pas ngelukis harus butuh energi yang lebih banyak supaya lukisan ini jadi sesuai dengan wujud aslinya. Nah pas aku udah mulai ngelukis nih, salah satu gangguannya itu catnya nggak mau kering. Ini ada keanehan lagi satu Joy, yang katanya ini kan sebenarnya kan cepat kering, tapi kok ini lama banget, sudah ada 5 menitan ya ya, lebih ya, padahal 2 menit aja seharusnya sudah kering. Padahal cat akrilik itu keringnya paling cuma 3 menitan, tapi ini udah aku kipasin, udah dipanasin pakai hair dryer, itu nggak kering-kering. Terus tapi akhirnya jadi aku langsung lanjut kalau masih basah. Hasilnya sih jadi, cuman masih yang apa ya, masih yang nggak jelas gitu loh. Jadi kayak gambar itu hilang, aku tebelin lagi hilang lagi gitu. Terus aku nyoba kerja sama spirit yang aku gambar ini walaupun susah. Itu dia bilang gini, aku pengen ditambahin asap-asap gitu di tulisannya. Itu aku bilang nggak mau, karena yang aku ngerasa yang lukis aku, ya aku terserah aku mau lukis kayak gimana.
Tapi nggak tahu kenapa pas setelah aku keringin itu tiba-tiba di backgroundnya itu udah ada efek-efek shading, efek asapnya gitu. Kan aneh kan. Berarti tanpa keinginan misal sendiri nih. Iya, jadi kayak tiba-tiba udah ada gitu. Iya. Terus pas kan ada rumahnya juga kan, kalau diperhatiin ada di sebelah entitasnya itu ada lukisan rumah juga. Nah pas itu aku nyari intuisi juga nih, aku lihat rumahnya warna kuning, terus aku konfirmasi sama Om Dom, ternyata bener rumahnya warna kuning. Cuman pas aku ngelukis rumahnya itu udah aku tebelin sekitar 8 kali, itu hilang terus, jadi catnya luntur. Aku tebelin lagi, udah jelas nih. Pas udah kering luntur lagi. Terus aku konfirmasi, ternyata emang bener kalau semisal pas penjelasan itu rumahnya itu kayak disembunyiin gitu sama entitasnya. Nah baik sahabat Gai, waktu saya pertama kesini itu saya sempat disapa oleh entitas yang ada di sini. Nah saya ditanya nih, waktu itu saya ditanya ngopo kowe rene. Nah saya hanya menjawab nderek langkung, saya hanya numpang lewat aja. Nah tujuan pertama saya waktu kesini dulu memang sebenarnya mencari rumah kosong itu, tapi karena saya izinnya itu hanya numpang lewat. Setelah saya mengarah ke sana itu saya tidak menemukan rumah kosong itu, tapi setelah pulangnya baru saya menemukan rumah itu. Ternyata memang pesan yang disampaikan di sini bahwa kalau saya hanya numpang lewat ya tidak akan dikasih tahu. Jadi rumah itu seperti disembunyikan waktu itu. Sama om bawoknya itu tadi. Iya, jadinya nyambung gitu. Terus akhirnya aku kayak bilang ke entitasnya, udahlah yuk biar cepat selesai gitu. Terus akhirnya puji Tuhan jadi. Kan kalau om bawok itu tadi kan lukisan yang pertama kali. Iya. Berarti kalau di Benteng Film 2 kemarin tuh sudah yang sekian kalinya tuh. Itu yang kedua kalinya. Nah sebenarnya pas ngelukis di Benteng Film 2 itu aku dari awal niatnya itu mau ngelukis salah satu entitas yang kayak dia bukan Belanda sih, kayak bule gitu, orang luar negeri tapi tanpa kepala. Aku pengen ngelukis itu, cuman karena mungkin pas itu aku ngelukisnya di bawah pohon, dan di bawah pohonnya itu aku ngeliat sesuatu yang tidak mengenakan di mata. Jadinya mungkin aku kebawa sama energi yang di pohon itu. Bahkan pas aku udah mulai ngelukis backgroundnya kan warnanya juga biru gelap juga biar kayak masuk habisnya. Itu nggak kering-kering. Ya itu kebetulan kan kemarin saya juga ada di sana. Itu kan juga lama sekali keringnya. Udah dikipasin, nggak kering-kering. Paling ada 5 menitan ya itu kemarin. Iya, itu lebih bahkan. Terus masih aku cek tuh masih basah, masih nempel di sini. Terus akhirnya aku mutusin, udahlah nggak apa-apa, langsung lanjut aja. Tapi pas udah mulai ngelukis itu, udah mulai bingung. Ini tuh aku ngelukis apa sih gitu. Kayak kok beda sama yang aku niatin dari awal tuh. Kan waktu itu kelihatan sekali tuh, misal kayak agak blank, kebingungan sendiri tuh. Kayak tadi kayaknya aku nggak ngelukisnya nggak kayak gini deh, kok hasilnya kayak gini. Jadi masih kayak bingung kok bisa jadi kayak gini gitu. Terus tapi disuruh ikutin intuisi aja, jadinya hasil lukisannya jadinya kayak gitu, yang di pohon-pohon itu. Terus ada kepala besar di pohon yang nempel itu. Kalau yang aslinya itu yang aku lihat di pohonnya itu ada banyak banget organ-organ manusia yang digantungin di dahan-dahannya itu. Nah itu yang aku lukis itu salah satu dari makhluk organ-organ itu, dan itu serem banget. Bahkan pas aku ngelukis itu kan udah aku kasih efek darah-darah. Itu bahkan si spiritnya ini bilang kalau darahnya kurang banyak.
Tapi emang beneran pas aku ngeliat di pohonnya itu emang darah itu banyak banget, bahkan sampai bawah-bawah. Tapi mungkin kalau orang biasa ngeliat nggak ada apa-apa, tapi kalau aku lihat itu beneran banyak banget darah-darahnya. Waktu itu kemarin sempat komunikasi nggak sama makhluk astralnya yang ada di situ? Sempat, cuman kalau yang pertama kali yang gagal itu spiritnya negatif. Dan juga ada gangguan juga kan yang nggak bisa kering itu. Bahkan aku nggak mikirin bakal lukisannya bakal ngelukis dia. Soalnya emang pas aku mau mutusin mau ngelukis yang mana, dia tuh nggak ada gitu. Berarti sempat ada gambaran nih waktu yang dilukis, seperti ada organ-organ tubuh yang bergantungan, terus darah-darah yang berceceran. Itu dulunya kejadiannya mungkin ada gambaran seperti apa? Kalau ini mungkin ada semacam penyiksaan, bahkan ada yang dimutilasi. Jadinya ya mungkin residu-residunya jadi kayak gitu, jadi nempel-nempel di pohon-pohonnya itu, dan itu serem banget. Habis itu ngulang lagi ya, karena di Benteng Willem 2 banyak kendala-kendala yang Dek Michelle alami. Terus kalau nggak salah itu diulang lagi di lantai atas. Iya, jadinya aku disuruh ngulang lukisannya karena emang dari awal kan niatnya mau ngelukis yang tanpa kepala itu. Kayaknya yaudahlah aku lukis ulang lagi. Aku ngelukisnya di rooftop hotel di lantai 4, dan kebetulan banget dari rooftop hotelnya itu Benteng Willem 2-nya itu kelihatan. Jadinya aku buat narik energinya itu gampang. Terus akhirnya aku tarik energinya, aku mikir intuisi buat gambarnya itu gimana. Kali ini kita akan memenuhi sesi OS3 dari Benteng Willem 2. Dan ini adik kita Michelle memanifestasi observasinya semalam, yaitu pelukisan sosok yang ada di sana. Dan sebenarnya bentengnya tuh tidak jauh dari ini ya, dari lokasi kita ini. Posisinya di sana. Itu ada kayak pohon tinggi di sana. Terus ada bangunannya yang warnanya putih itu, catnya putih. Nah itu bentengnya ya. Jadi dari sini kelihatan. Memang sengaja kami menarik energinya dari sana. Kita tarik ke sini dan kita manifestasikan dalam bentuk gambar yang nanti dilukis oleh kita misal. Tapi juga sempat ada gangguan ya waktu melukis kemarin yang di lantai atas tuh. Iya. Nah pas melukis itu kayak ada suara eraman dari animal spirit gitu. Aku kaget. Terus akhirnya dinetralisir sama pantun. Terus akhirnya aku lanjut melukis lagi. Itu yang backgroundnya warna ungu. Terus aku gambar dressnya itu dress putih panjang. Terus yang dilukisin itu kan cuman leher, terus potong udah gitu. Tapi kalau wujud aslinya itu, dia itu sebenarnya bawa kepalanya. Jadi itu dressnya emang beneran melayang, cuman ada tangannya bawa kepalanya. Jadi kepalanya tuh terpenggal, tapi dia masih bawa kepalanya dibawa gini. Tapi kayaknya kalau aku gambarin kayak gitu ya serem banget. Karena emang itu udah nggak bisa dijelaskan dengan kata-kata lagi, itu serem banget. Dan aku juga agak mual kalau harus gambarin yang sedetail itu. Akhirnya aku gambar cuman lehernya aja sampai sini. Nah terus aku sempat komunikasi juga sama entitasnya itu. Jadi dia itu semasa hidup dia jadi kayak semacam perawat atau petugas kesehatan di Benteng Willem 2 itu. Cuman nggak tahu kenapa dia bisa terpenggal kayak gitu. Dan entitas ini tuh bukan bad spirit, dia nggak ganggu, tapi dia cuman mau diakui kalau dia itu ada di situ. Berarti menunjukkan keberadaannya dia itu. Iya. Jadi biar aku tuh ada di sini. Aku juga dulu pernah berperan di tempat ini gitu. Jadi gini ya sahabat Joy,
melukis makhluk astral ini tidak segampang seperti yang kita bayangkan. Banyak benturan-benturan energi yang seperti Dek Misel tadi ceritakan, yang Dek Misel tadi rasakan. Dan emang nggak segampang kalau ngelukis biasa. Ngelukis astral itu harus butuh energi, butuh kerja sama spiritnya, dan bahkan butuh niat yang lebih biar itu tuh mirip dan persis sama yang aku lihat gitu. Jadi biar orang-orang yang nggak bisa ngeliat itu bisa punya gambaran kayak gini gitu. Oke, sahabat Joy, bincang-bincang kita pada malam ini bersama Dek Misel tentang pengalaman Dek Misel waktu melukis makhluk astral tadi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam rahayu, rahayu, rahayu.